Teman-teman, apakah kalian tahu benda ini? Benda ini biasanya kita gunakan sebagai petunjuk arah mata angin ya. Tahukah kalian ternyata setelah ditemukannya kompas menjadi salah satu faktor pendukung dilakukannya penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa Eropa loh. Mengapa demikian ya? Sebelumnya, kita sudah belajar ya teman-teman bahwa faktor utama yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa melakukan kolonialisme dan imperialisme adalah motif 3G. Ayo, masih ingat nggak apa saja? Kita sebutkan lagi yuk, ada apa saja motifnya? Yang pertama ada gold untuk mencari kekayaan, kemudian ada glory untuk mencari kejayaan, dan gospel untuk menyebarkan agama Kristen. Ada 3 ya teman-teman. Selain ada 3 faktor utama, ternyata ada juga loh faktor pendukungnya. Apa saja sih yang termasuk ke dalam faktor pendukung? Pertama, adanya penemuan baru dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang maritim, seperti ditemukannya kompas, navigasi, dan kartografi atau pembuatan peta. Antara abad ke-15 sampai abad ke-17, bangsa Eropa memasuki abad penemuan atau abad eksplorasi. Banyak para ahli mengatakan bahwa setelah jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Ottoman, hal ini mendorong bangsa Eropa untuk berpikir lebih keras menemukan jalur dan pusat perdagangan rempah-rempah yang baru. Berikutnya, yang kedua, didorong oleh semangat dan idealisme pribadi dari para penjelajah. Teori Kopernikus menjelaskan bahwa matahari merupakan pusat dunia. Dan juga penemuan Galileo Galilei menjelaskan bahwa bumi itu adalah bulat. Penemuan-penemuan ini menantang para penjelajah untuk membuktikan kebenaran dari teori tersebut. Berturut-turut para pelaut seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Prancis berlayar mengarungi samudra ke segala penjuru dunia. Rasa penasaran dan idealisme mereka semakin diperkuat oleh kisah perjalanan Marco Polo yang termuat dalam sebuah buku yang berjudul The Travel of Marco Polo, atau dengan versi Italianya, Il Milione. Buku ini mengisahkan tentang keajaiban dan kemakmuran di wilayah timur, yaitu Asia, Persia, Cina, dan Nusantara, sebutan bagi bangsa kita saat itu ya. Faktor ketiga adalah Portugis dan Spanyol menjadi tempat pengungsian bagi para pengusaha dan pekerja terampil asal Konstantinopel ketika kota ini dikuasai oleh Ottoman pada 1453. Sebagian dari mereka adalah ahli dalam bidang ekonomi, termasuk ahli dalam seluk-beluk perdagangan di kawasan Asia dan Afrika. Bahkan mereka juga ahli dalam bidang militer. Informasi dari para pekerja terampil tersebut turut membantu Portugis dan Spanyol melakukan perluasan wilayah ke tempat yang baru di luar daratan Eropa dan Mediterania. Oke teman-teman, informasi kita bertambah lagi ya. Ternyata selain ada faktor utama, ada juga faktor pendukung dilakukannya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Pertama, adanya berbagai penemuan baru. Kemudian yang kedua, didorongnya oleh semangat dan idealisme pribadi para penjelajah. Dan yang ketiga adalah informasi dari para pekerja terampil asal Konstantinopel, memudahkan bangsa Portugis dan Spanyol untuk menuju ke dunia timur. Nah, selain faktor utama dan faktor pendukung, ternyata masih ada lagi loh satu faktor. Kira-kira faktor apa ya?